Kami mengucapkan selamat pagi dan sabat kepada saudara dan saudari sekalian di mana saja pun berada. Pengabaran pagi hari Sabat yang indah berjudul Dursila. Ini adalah satu pelajaran yang sangat penting bagi anak-anak dan juga orang tua. Barangkali judul ini sudah lazim kita dengar. Tentunya kata Dursila berkonotasi arti yang tidak baik atau negatif. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata Dursila ini? Saya masih ingat kata-kata orang tua, ayah, atau ibu kepada anak-anak yang nakal atau melakukan hal-hal yang jahat. Mereka sebutkan dasar anak Dursila. Sungguh mendukakan hati orang tua apabila anak-anaknya nakal dan jahat. Sebaliknya, sungguh membuat hati orang tua bersukacita apabila anak-anak menurut dan baik hatinya. Dalam kitab Samuel, kita akan membaca bahwa pada zaman hakim-hakim, sebelum ada raja-raja Israel, yang memimpin bangsa Israel adalah seorang imam. Imam berfungsi sebagai nabi, kepala pemerintahan, dan hakim. Bait suci atau Ka'bah pada saat itu masih berada di Shilo. Dan Eli adalah imam di sana yang disebut namanya Imam Eli. Dalam buku Para Nabi dan Bapa, jilid 2, halaman 178, paragraf 1, Roh Nubuat berkata, Eli adalah imam dan hakim bangsa Israel. Ia memegang kedudukan yang paling tinggi dan paling penting di antara umat Allah. Sebagai seorang yang dipilih oleh Ilahi untuk tugas-tugas keimamatan yang suci dan ditetapkan di seluruh negeri itu sebagai pemerintah yang tertinggi. Ia dianggap sebagai satu teladan dan ia memberikan suatu pengaruh besar terhadap suku-suku bangsa Israel. Kedudukan imam adalah kedudukan yang tinggi dan dipilih oleh Allah. Apa yang terjadi kepada Imam Eli ketika memegang kedudukan yang tinggi ini? Selanjutnya kita baca pada paragraf yang sama, Roh Nubuat berkata, tetapi sekalipun ia telah ditetapkan untuk memerintah bangsa itu, ia tidak memerintah rumah tangganya sendiri. Eli adalah seorang bapa yang suka memanjakan, oleh karena menyukai damai dan hidup yang senang. Ia tidak menjalankan wewenangnya untuk memperbaiki kebiasaan serta nafsu yang jahat anak-anaknya. Gantinya berkeras dan menghukum mereka, ia menyerah kepada kemauan mereka dan membiarkan mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Gantinya memandang pendidikan anak-anaknya sebagai salah satu tanggung jawabnya yang paling penting, ia menganggap perkara itu sebagai sesuatu yang tidak berarti. Imam dan hakim Israel tidaklah dibiarkan dalam kegelapan sehubungan dengan tugas untuk mengendalikan serta memerintahkan anak-anak yang telah dipercayakan dalam pengawasannya. Imam Eli mengelak tugas yang diembankan kepadanya sebagai orang tua atau ayah. Dia lalai menjalankan perannya sebagai ayah. Imam Eli tidak mempunyai pertimbangan untuk hal-hal yang melayakkan anak-anaknya untuk tugas-tugas yang mereka laksanakan. Ia memanjakan anak-anaknya, menyerah pada kemauan mereka untuk mengikuti jalan mereka sendiri, serta tidak memandang pendidikan anak-anaknya sebagai satu tanggung jawab yang penting atau berarti. Apa akibat dari kelalaian Imam Eli terhadap anak-anaknya? Mereka tidak segan melakukan kejahatan yang sangat tidak pantas dilakukan di area kemah pertemuan atau kemah suci atau bait suci, yaitu mengambil korban persembahan yang seharusnya menjadi milik Tuhan untuk dinikmati mereka sendiri. Kita dapat membaca perilaku anak-anak Imam Eli ini di dalam 1 Samuel 2 ayat 13 sampai 16.
Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sewaktu daging itu dimasak, datanglah anak-anak Imam Eli membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, anak-anak Imam Eli itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dalam mempersembahkan korban pada zaman bangsa Israel di Perjanjian Lama, sebagian besar korban dibagi menjadi 2 atau 3 porsi. Porsi milik Allah, porsi bagi para imam atau kaum Lewi, dan jika ada yang ketiga, porsi yang diberikan pada orang yang mempersembahkan korban. Lemak harus dipisahkan dan dibakar sebagai bau yang harum kepada Tuhan. Kita dapat membaca di dalam Imamat 4 ayat 31. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jadi, anak-anak Imam Eli sudah mengambil bagiannya terlebih dahulu sebelum dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan bila dilarang, mereka mengambilnya dengan kekerasan. Perbuatan mereka merupakan dosa besar. Mengapa disebutkan dosa besar? Sebab memandang rendah korban untuk Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam 1 Samuel 2 ayat 17. Selanjutnya, Roh Nubuat berkata di dalam buku Para Nabi dan Bapa, jilid 2 halaman 180, paragraf 1. Sikap tidak hormat para imam ini dengan segera telah meniadakan makna yang hikmat serta suci upacara itu. Dan orang banyak mencelakan persembahan korban kepada Tuhan. Wujud yang besar daripada korban untuk mana mereka harus memandang ke depan tidak lagi dikenal. Demikian sangatlah besar dosa orang-orang muda itu di hadapan hadirat Tuhan. Kejahatan besar lainnya yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli adalah tiru dengan perempuan-perempuan yang berkumpul di Ka'bah. Imam Eli hanya memberikan teguran yang ringan dan tidak memberikan efek jera kepada anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Kita dapat membaca di dalam 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 24. Anak-anak Imam Eli yang tidak setia ini melanggar hukum Allah dan menghinakan jabatan mereka yang suci oleh praktek-praktek mereka yang jahat dan keji itu. Namun demikian, mereka terus menodai Ka'bah Allah dengan kehadiran mereka. Banyak dari antara bangsa itu dipenuhi oleh kemarahan atas tindakan yang jahat dari Hofni dan Pinehas. Mereka tidak mau datang lagi ke tempat perbaktian yang telah ditetapkan itu. Dengan demikian, upacara yang telah ditetapkan Allah telah dihinakan dan diabaikan oleh sebab telah dihubung-hubungkan dengan dosa-dosa orang jahat itu. Sementara mereka yang hatinya cenderung kepada kejahatan telah dikeraskan di dalam dosa. Sikap tidak beribadat, kekacauan, dan bahkan penyembahan berhala telah merajalela. Bagaimana pemikiran anak-anak Imam Eli atas kelemahan ayah mereka? Tulisan Roh Nubuat di dalam buku Para Nabi dan Bapa, jilid 2 halaman 180, paragraf ketiga berkata,
Tetapi anak-anaknya itu telah dibesarkan dalam satu pemikiran, bahwa tidak ada orang lain kecuali diri mereka sendiri. Dan sekarang mereka tidak mau pedulikan siapapun juga. Mereka melihat kesedihan hati bapaknya, tetapi hati mereka yang keras itu tidak terjamah. Mereka mendengar nasihatnya yang lemah lembut itu, tetapi mereka tidak terkesan olehnya. Mereka tidak mau mengubah jalan mereka yang jahat, sekalipun telah diamarkan tentang akibat-akibat dosa mereka itu. Kalau saja Eli memperlakukan anak-anaknya yang jahat itu dengan adil, mereka pasti sudah ditolak dari jabatan mereka sebagai imam-imam dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Oleh karena takut dipermalukan di hadapan umum, serta hukuman akan dijatuhkan kepada mereka, ia tetap mempertahankan mereka di dalam kedudukan yang paling hikmat itu. Ia masih membiarkan mereka untuk mencampur baurkan kejahatan mereka dengan pekerjaan Allah yang suci itu, dan mendatangkan bencana kepada pekerjaan kebenaran itu, yang selama bertahun-tahun tidak dapat dihapuskan. Tetapi, bila mana hakim Israel itu melalaikan pekerjaannya, Allah mengambil alih perkara itu. Saudara dan saudari sekalian, perbuatan jahat mereka telah sampai pada titik yang membuat Tuhan hendak membinasakan mereka, sebagaimana tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 25. Melihat perbuatan anak-anak Imam Eli dan kelalaiannya, seorang abdi Allah memberitahukan firman Allah kepadanya. Kita membaca di dalam 1 Samuel 2 ayat 34-35. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Dan apa yang dinubuatkan Tuhan benar-benar terjadi dalam keluarga Imam Eli. Selanjutnya kita baca di dalam 1 Samuel 4 ayat 16 sampai 17. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimana keadaannya anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula, kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebut orang yang membawa kabar bahwa tabut Allah dirampas, apa yang terjadi kepada Imam Eli? Ayat selanjutnya, 1 Samuel 4 ayat 18 berkata, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, membiarkan anak-anak menurut kemauan mereka adalah satu kutuk. Hal ini sudah terjadi bagi keluarga Imam Eli dan menjadi pelajaran bagi kita, khususnya para orang tua. Tulisan Roh Nubuat di dalam buku Para Nabi dan Bapa, jilid 2 halaman 182, paragraf 2 berkata, tidak ada kutuk yang lebih besar terhadap rumah tangga selain daripada membiarkan anak-anak muda mengikuti jalan mereka sendiri. Apabila orang tua mengikuti segala kemauan anak-anak mereka dan memanjakan mereka di dalam perkara-perkara yang mereka tahu bukan untuk kebaikan mereka, dengan segera anak-anak mereka akan kehilangan segala perasaan hormat bagi orang tua, hormat kepada Allah atau manusia, dan akan ditawan oleh kemauan setan. Pengaruh rumah tangga yang tidak teratur dengan baik merajalela dan membahayakan masyarakat. Itu bertimbun-timbun menjadi arus kejahatan yang mempengaruhi keluarga-keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Perilaku atau perbuatan kedua anak Imam Eli itu
berseberangan dengan perilaku atau perbuatan Samuel. Samuel adalah seorang pelayan yang masih kecil, namun ia memakai baju efod dari kain lenan. 1 Samuel 2 ayat 18, yang merupakan pakaian imam, sebagaimana terdapat dalam Keluaran 39 ayat 27 sampai 29. Samuel yang masih kecil bersikap selayaknya seorang pelayan Tuhan di rumah Allah. Sedangkan anak-anak Imam Eli tidak menunjukkan sikap sebagai pelayan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan dituntut hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan menuruti kehendak-Nya. Apa istilah dan arti kata dursila dalam Alkitab? Mari kita baca dalam 1 Samuel 2 ayat 12. 1 Samuel 2 ayat 12, kata dursila diterjemahkan dengan Belial dengan kode H1100. Kata dursila dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Belial memiliki arti tidak berguna, jahat, nakal, dan tidak beriman. Kata ini digunakan kepada laki-laki dan juga kepada perempuan. Kata dursila atau Belial ini disematkan kepada anak-anak Imam Eli yang perilakunya jahat di mata Tuhan dan disebutkan dengan dosa besar. Sungguh mengerikan dosa-dosa yang mereka lakukan dan akhirnya mereka mati. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Samuel makin besar dan Tuhan mempercayakan jabatan nabi kepadanya, sebagaimana terdapat dalam 1 Samuel 3 ayat 20. Sebagai nabi, Samuel juga memegang jabatan sebagai imam dan pemimpin bangsa Israel. Samuel tumbuh besar dan disukai oleh Tuhan dan juga oleh manusia. Samuel tidak lepas dari pengaruh jahat, namun tetap mengikuti kehendak Tuhan. Roh Nubuat berkata di dalam From Eternity Past, halaman 414, paragraf 1. Anak Samuel tumbuh besar dan disukai oleh Tuhan dan juga oleh manusia. Masa muda Samuel tidak lepas dari pengaruh jahat atau teladan dosa. Anak-anak Eli tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati ayah mereka. Tetapi Samuel tidak mencari teman atau mengikuti jalan jahat mereka. Itu adalah usahanya yang terus-menerus untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Samuel mengikuti teladan Yesus sebagaimana dalam Alkitab Lukas 2 ayat 52. Bertambah besar, bertambah hikmat, dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Selanjutnya dalam tulisan Roh Nubuat berkata, kehidupan Samuel yang suci dan pengabdiannya yang tidak mementingkan diri merupakan suatu teguran yang terus-menerus baik kepada para imam dan tua-tua yang hanya melayani kepentingan diri, dan juga kepada bangsa Israel yang sombong dan penuh dengan hawa nafsu itu. Sekalipun ia tidak mengadakan pertunjukan-pertunjukan, pekerjaannya ditandai oleh sorga. Ia dihormati oleh penebus dunia ini, di bawah pimpinan siapa ia telah memerintah bangsa Ibrani. Di dalam tabiat Samuel, kita melihat terpantul peta Kristus, kesucian hidup juru selamat kita yang telah membangkitkan amarah setan. Kita sudah sering membaca dan mendengarkan mengenai cerita Samuel ini. Dia mengajak seluruh kaum Israel untuk berbakti kepada Tuhan dengan meninggalkan Allah asing, Dewa Baal dan Asitoret. Samuel memimpin dalam peperangan melawan bangsa Filistin dan mengumpulkan seluruh rakyat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan sebelum berperang. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tuhan mengangkatnya sebagai nabi atau imam dan memerintah seumur hidupnya. Kita dapat baca di dalam 1 Samuel 7 ayat 15. Sebagai kaum keturunan Lewi, Samuel juga mengangkat kedua anaknya laki-laki, Yoel yang sulung dan Abia yang bungsu, menjadi hakim atas orang Israel. Hal ini dilakukan setelah Samuel menjadi tua, sebagaimana kita dapat baca dalam 1 Samuel 8 ayat 1 dan 2. Samuel
bukan asal mengangkat anak-anaknya menjadi hakim, tetapi juga mendidik, melatih mereka sehingga memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan sebagai hakim. Nyonya White menuliskan di dalam suratnya Letters and Manuscript, volume 6 nomor 40 tahun 1890, paragraf 12. Samuel telah mendidik dan melatih putra-putranya, dan mereka memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan menghakimi Israel. Jika mereka melakukan seperti yang dilakukan Daniel di istana Babel, jika mereka bermaksud dalam hati mereka untuk setia pada prinsip-prinsip instruksi yang diberikan, Tuhan pasti menyertai dan menghormati mereka. Jika mereka meminta nasihatnya dan kebijaksanaannya, serta menghormati Tuhan. Namun apa yang terjadi, saudara dan saudari sekalian, sangat disayangkan. Di dalam 1 Samuel 8 ayat 3, firman Tuhan berkata, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Anak-anak Samuel tidak hidup atau mengikuti jalan ayahnya. Mereka mengikuti jalan mereka sendiri dan menjadi dursila atau jahat di hadapan Tuhan. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sehingga akibatnya, bangsa Israel menyampaikan petisi kepada Samuel agar mengangkat seorang raja bagi mereka. Alasannya bahwa anak-anak Samuel tidak layak menjadi hakim bagi mereka. Pepatah mengatakan, like father, like son. Artinya, seorang anak biasanya akan sama atau mirip dengan ayah atau orang tuanya. Memang seorang anak pasti akan mewarisi gen dari kedua orang tuanya. Tetapi bisa jadi dan sangat mungkin terjadi bahwa seorang anak memiliki sifat atau karakter yang jauh berbeda dari kedua orang tuanya. Juga pepatah yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, bila orang tuanya baik atau saleh, maka anaknya pun baik dan saleh. Demikian sebaliknya. Mengapa terjadi hal yang sebaliknya? Barangkali buah itu jatuh jauh dari pohonnya karena faktor angin, hewan, hanyut terbawah air apabila pohonnya berada di pinggir sungai, dan faktor lainnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan terbentuknya sifat seorang anak. Sungguh ironis jika kita membaca riwayat kehidupan dari Samuel dan anak-anaknya. Imam Samuel berperilaku baik dan adil, serta bijaksana memimpin bangsa Israel. Namun, anak-anaknya tidak seperti ayahnya. Saya menonton dan mendengarkan beberapa khotbah dan tulisan para pendeta dan pembicara rohani yang menyalahkan Samuel yang tidak mendidik anak-anaknya dan mengikuti teladan Imam Eli. Samuel gagal mendidik anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Apakah benar demikian? Para pembicara menuduh bahwa hidup dan karakter Imam Samuel sama dengan Imam Eli. Padahal kita sudah membaca Alkitab dan tulisan Roh Nubuat di atas bahwa hidup dan karakter Samuel suci sama seperti Yesus. Apakah saudara dan saudari setuju dengan tuduhan mereka? Saya tidak menemukan tuduhan mereka terbukti benar dalam Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Untuk membuktikan benar atau tidaknya mengenai hal ini, mari kita baca dalam tulisan yang sama, Letters and Manuscript, volume 6, nomor 40 tahun 1890, paragraf 13. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, dengarlah juga olehmu akan kata bangsa ini dalam segala sesuatu yang dipintanya kepadamu, karena bukannya engkau yang dicelakan olehnya, melainkan dicelakannya aku, supaya jangan lagi aku jadi rajanya,
seperti segala perbuatan mereka itu daripada hari aku mengantar akan mereka itu keluar dari Mesir, datang kepada hari ini, yaitu ditinggalkannya akan daku dan diturutnya akan berhala. Demikian pun perbuatan mereka itu akan dikau. Nabi itu ditegur oleh karena bersedih hati atas tindakan bangsa itu terhadap dirinya sendiri sebagai satu pribadi. Mereka tidak menyatakan sikap tidak hormat kepada dirinya, melainkan terhadap wewenang Allah yang telah mengangkat pemerintah-pemerintah atas bangsanya. Mereka yang menghina dan menolak hamba Allah yang setia, mencemoohkan, bukan hanya kepada orang itu saja, tetapi kepada guru yang telah mengutus dia. Firman Allah, teguran dan nasihatnya yang telah diremehkan, wewenangnya lah yang telah ditolak. Saudara dan saudari sekalian, kita tahu cerita berikutnya, bahwa Samuel dengan perintah Allah mengangkat Saul menjadi raja yang pertama bagi bangsa Israel. Dan kita ketahui juga akibatnya terhadap raja-raja Israel di kemudian hari. Bagaimana akhir hidup dari kedua anak Imam Samuel? Apakah nasib mereka sama dengan nasib anak-anak Imam Eli? Alkitab dan tulisan Roh Nubuat tidak menceritakan akhir hidup dari anak-anak Samuel. Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa karena kejahatan mereka menjadi alasan bagi bangsa Israel mendesak Samuel agar mengangkat seorang raja. Kepada orang tua diberikan nasihat oleh Tuhan. Dan apa yang harus dilakukan? Alkitab dan tulisan Roh Nubuat memberitahukan hal-hal berikut ini. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Selanjutnya, kepada para orang tua, tulisan Roh Nubuat berikut ini berkata, hukum Tuhan harus menjadi sarana pendidikan dalam keluarga. Orang tua mempunyai kewajiban yang sangat serius untuk menjalankan semua perintah Tuhan, memberikan contoh integritas yang paling ketat kepada anak-anak mereka. Child Guidance, halaman 489, paragraf 4. Para orang tua berkewajiban kepada Allah untuk mempersembahkan anak-anaknya kepadanya sejak dini untuk menerima pengetahuan yang cerdas tentang apa yang harus dipahami sebagai pengikut Yesus Kristus. Child Guidance, halaman 490, halaman paragraf 1. Pertanyaan yang serius kepada para orang tua. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita untuk tunduk pada otoritas pihak ayah dan dengan demikian melatih mereka untuk menaati Tuhan, mengasihi Dia, memegang hukumnya sebagai pedoman tertinggi dalam perilaku dan kehidupan? Sudahkah kita mendidik mereka menjadi misionaris bagi Kristus untuk berbuat baik? Para orang tua yang percaya, anak-anak Anda harus berjuang dalam pertempuran yang menentukan bagi Tuhan pada hari konflik. Dan meskipun mereka meraih kemenangan demi pangeran perdamaian, mereka mungkin meraih kemenangan bagi diri mereka sendiri. Tetapi jika mereka tidak dididik dalam takut akan Tuhan, jika mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Kristus, tidak memiliki hubungan dengan surga, mereka tidak akan memiliki kekuatan moral, dan mereka akan menyerah kepada penguasa duniawi yang menganggap diri mereka meninggikan diri mereka sendiri di atas Tuhan di surga, dengan menetapkan hari Sabat palsu untuk menggantikan hari Sabat dari Jehovah. Child Guidance, halaman 491, halaman 491, paragraf 3. Kesimpulannya, seorang ayah dan juga seorang ibu berperan besar dalam membentuk karakter anak mereka.
dengan memberikan teladan yang baik, memberikan kasih sayang dan dukungan, mengajarkan disiplin, mendorong kepemimpinan, dan membina hubungan yang positif. Seorang ayah atau ibu dapat membantu anaknya berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan utuh. Nasihat kepada anak-anak kecil, remaja, pemuda, dan dewasa. Firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 1, dengarlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 5 ayat 7, sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Selanjutnya, nasihat untuk anak-anak dalam tulisan Roh Nubuat, Adventist Home, halaman 297, paragraf 2. Biarkan Yesus menguasai pikiran Anda, hati Anda, dan kasih sayang Anda, dan bekerjalah sebagaimana Kristus bekerja. Melakukan tugas-tugas rumah tangga dengan sungguh-sungguh, melakukan sedikit penyangkalan diri dan berbuat baik, memanfaatkan waktu dengan rajin, berjaga-jaga terhadap dosa-dosa kecil dan hati yang bersyukur atas berkat-berkat kecil. Dan pada akhirnya, Anda akan mendapatkan hal-hal seperti itu. Sebuah kesaksian untuk diri Anda sendiri, seperti yang diberikan kepada Yohanes dan Samuel, dan khususnya kepada Kristus. Dan Yesus bertambah hikmat dan tinggi badannya, dan disukai oleh Allah dan manusia. Selanjutnya, nasihat untuk anak-anak, sebagaimana dalam tulisan Roh Nubuat berikut ini. Bagaimana anak-anak sejak dini dapat menjadi orang Kristen? Pada masa kanak-kanak, pikiran mudah dipengaruhi dan dibentuk. Dan pada saat itulah, anak laki-laki dan perempuan harus diajar untuk mengasihi dan menghormati Tuhan. Anak-anak dan remaja hendaknya mulai mencari Tuhan sejak dini, karena kebiasaan dan kesan awal seringkali memberikan pengaruh yang kuat terhadap kehidupan dan karakter. Oleh karena itu, orang-orang muda yang ingin seperti Samuel, Yohanes, dan terutama seperti Kristus, harus setia dalam hal-hal kecil, menjauhi pergaulan yang merencanakan kejahatan, dan menganggap bahwa kehidupannya di dunia hanya untuk bersenang-senang dan bersenang-senang kesenangan egois. Banyak tugas-tugas kecil di rumah yang diabaikan karena tidak ada konsekuensinya. Tetapi jika hal-hal kecil diabaikan, maka tanggung jawab yang lebih besar juga akan diabaikan. Anda ingin menjadi pria dan wanita seutuhnya dengan karakter yang murni, sehat, dan mulia. Mulailah pekerjaan di rumah, mengambil tugas-tugas kecil dan melakukannya dengan teliti dan tepat. Ketika Tuhan melihat Anda setia dalam hal terkecil, Dia akan mempercayakan Anda tanggung jawab yang lebih besar. Berhati-hatilah dalam cara Anda membangun dan jenis material apa yang Anda masukkan ke dalam bangunan. Karakter yang Anda bentuk sekarang akan bertahan selamanya. Adventist Home, halaman 297, paragraf 1. Kiranya setiap nasihat dari Alkitab dan Roh Nubuat kita turuti, di mana tulisan-tulisan tersebut mengarahkan kita agar mengenal Allah satu-satunya yang benar dan Yesus Kristus anaknya, dan mengikuti jalannya, sehingga kita dapat diubahkan menjadi serupa dengan karakternya dalam kehidupan kita. Kita akan berjalan atau hidup seperti ayah dan ibu kita, di mana teladan mereka adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan nasihat atau pekabaran yang diberikan melalui firman-Mu dan Roh Nubuat.
Bapa, kami manusia yang lemah. Banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Mohon ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami dapat mengikuti teladan Yesus Kristus, baik melalui pemimpin kami maupun orang tua kami. Dan kami dapat hidup hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Pimpin kami sepanjang hari Sabat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus, Penolong, dan Pengantara kami. Amin.